Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu di sini pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita kembali lagi belajar secara online di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masih belajar tematik. Kali ini kita memasuki subtema kedua, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama, bagi kalian yang sudah memiliki buku paket, bisa dibuka bukunya halaman 38. Nah, kita baca teksnya terlebih dahulu. Sekolah Nina sedang menyelenggarakan festival budaya. Para siswa diminta untuk mengenakan pakaian adat suku asalnya masing-masing. Para siswa bersemangat mengikuti acara tersebut. Ada yang menggunakan pakaian adat dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bali, Kalimantan Tengah, dan Papua. Teman-teman Nina berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Akan tetapi mereka tetap saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, dari suku manakah teman-temanmu berasal? Apakah kamu dan teman-temanmu saling bekerja sama di sekolah? Ayo ceritakan. Nah, kita dengan teman sekelas tentunya berbeda-beda asal dan budayanya. Nanti kita coba pelajari perbedaan-perbedaan dari teman-teman kita. Yang selanjutnya, kita kembali mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat materi minggu lalu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, kita ulangi ya. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, yang kedua ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung ini biasanya berupa kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik sebuah paragraf. Nah, di sini di halaman 39 ada cerita mengenai keragaman budaya. Nah, di sini judulnya keragaman yang menyenangkan. Nah, nanti teksnya paragraf ini bisa kalian baca dulu. Kemudian di halaman 40-nya kita kembali mempelajari atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, yang di halaman 40 bisa kalian coba isi ya. Isi di dalam buku paket atau boleh ditulis di buku tulisnya. Nah, sekarang sudah selesai kalian kerjakan halaman 40-nya? Bisa? Oh ya, tentu sudah bisa ya, sudah paham. Nah, kita lanjutkan ke percobaan sumber bunyi. Di halaman berikutnya ada mengidentifikasi sumber bunyi. Nah, di sini contohnya angklung yang menghasilkan suatu bunyi. Nah, di sini ada Made dan teman-teman membahas tentang beberapa angklung yang menghasilkan bunyi yang berbeda. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, hal itu terjadi karena ukuran dan jenis bambu yang digunakan berbeda. Nah,
Made dan teman-teman pun melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, di sini karena kita masih belajar di rumah, jadi percobaannya boleh kalian lakukan di rumah masing-masing. Boleh dibantu adik, kakak, ayah, atau bunda. Silahkan dicoba sendiri di rumah. Nah, langkah-langkahnya ada pada halaman 41. Jadi nanti kalian menebak asal bunyinya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui sumber bunyi, nah yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi bagian telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan panca indera kepada kita. Salah satunya adalah indera telinga yang kita miliki. Nah, kita menggunakan telinga itu untuk apa? Ya, betul. Telinga kita gunakan untuk mendengar. Nah, apa sajakah bagian-bagian telinga? Apakah kalian tahu di dalam telinga kita itu apa saja bagian-bagiannya dan fungsi dari setiap bagian itu? Nah, kalau belum tahu, mari kita pelajari bagian-bagian dari telinga. Disimak ya penjelasannya. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap
Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Nah, barusan kalian sudah menyimak bagian-bagian dari telinga. Sudah paham bukan apa saja yang terdapat di dalam telinga kita? Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses mendengar bunyi. Bagaimana bunyi itu bisa masuk hingga akhirnya terdengar oleh kita. Nah, kita simak lagi penjelasan berikut ini. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Seperti itulah proses mendengar bunyi. Nah, indera pendengaran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya untuk mendengarkan atau bercakap-cakap. Nah, yang terakhir, sekarang kita dengarkan cerita tentang keragaman agama teman-teman Nina. Nah, kalian bisa baca di halaman 44 di buku paket. Nah, setelah nanti kalian baca ceritanya, kalian boleh isi dan jawab pertanyaannya.
Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini apa saja anak-anak? Ya, mulai dari yang pertama tadi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu mengidentifikasi sumber bunyi, mempelajari bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi, dan yang terakhir adalah menjelaskan dan mengkomunikasikan pengalaman sikap, toleransi, dan kerjasama. Nah, itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Cukup sekian yang dapat Ibu berikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kalian sudah menyimak dan kita belajar bersama hari ini. Walaupun belum bisa belajar secara langsung, tapi kalian harus tetap semangat ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.